Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukralillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ustadz, tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, pengurus dan jamaah Masjid Al-Hafid yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pada hari ini kita bersama telah memasuki lembaran hari yang ke-25 di bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 November 2025 Masehi. Tiada ungkapan yang lebih patut kita haturkan pada saat ini melainkan kalimat puji syukur hamdalah. Mari kita ucapkan bersama-sama, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bersama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dirangkai dengan kegiatan kajian keagamaan. Semoga kula panjenengan sedaya apa yang kita lakukan sebagai amal ibadah dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pada kesempatan yang singkat semoga penuh berkah ini, mari kita kaji 6 pendalaman ajaran Islam yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Ghazali. Bapak Ibu ingkang kula hormati, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali yang kita kenal dengan nama Imam Ghazali itu hidup 963 tahun yang lalu. Ya, hampir 1000 tahun. Namun hebatnya, walaupun beliau sudah meninggal di tahun yang cukup lama ini, 963 tahun, sampai detik ini namanya tetap harum. Ya. Dirasani sae kula panjenengan sedaya. Disebut-sebut namanya di mana-mana, terutama di pondok pesantren. Satu keterangan ada sekitar 300 karya ilmiah beliau yang sampai ke Indonesia mungkin hanya berapa. Yang menjadi masterpiece, ya, karya monumental beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ini banyak dikaji oleh para santri. Maka inilah yang namanya panjang umur Bapak Ibu. Ya, 963 tahun yang lalu namanya tetap kita sebut. Ya. Kalau umur, rata-rata umur para mujtahid, orang-orang alim itu ya sama dengan Rasulullah. Ya. Rasul menyatakan a'maru min ummati min sittin ila sab'in wa aqalluhum yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan kamu akan jarang menjumpai orang yang lebih dari itu. Sehingga sama, ya rata-rata di usia 60, 70, ada yang 90. Ya. Itu namanya panjang umur. Walaupun kalau panjenengan sudah berkalang tanah, namun nama kita tetap harum. Ya, 100, 200, 300 tahun yang akan datang, nama kita tetap
disebut minimal kita, foto kita, ya tertera di buku Yasin Tahlil. Sehingga anak cucu kita minimal lah. Oh iki anak ngadon. Oh niki buyut kula. Minimal kula panjenengan itu disebut anak cucu keturunan kula panjenengan, kita sudah luar biasa. Apalagi nama kita masyhur di kalangan majelis munadaro dan mudakaro. Ini yang namanya panjang umur. Semoga kula panjenengan dianugerahi Allah umur yang berkah, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Satu ketika beliau di majelis seperti ini, Bapak. Majelis munadaro mudakaro. Majelis ilmu dan majelis zikir. Memberikan 6 pertanyaan kepada para santrinya. Yang pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Para santri menjawab, menurut saya imam yang paling dekat dengan diri kita ya orang tua kita. Karena yang menyebabkan hadirnya kita ke pentas dunia ini. Yang satu menjawab, kalau menurut saya imam yang paling dekat ya suami istri. Karena namanya pasangan hidup, ya garwo, si garinyowo. Yang satu menjawab, kalau menurut saya imam yang paling dekat ya sahabat karib. Namanya sahabat kemana-mana selalu bersama. Imam Ghazali para jamaah menyimak jawaban para santrinya sembari kemudian meluruskan bahwasanya yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini adalah kematian. Mati. Ada 3 dalil, minimal 3 dalil para jamaah. Mengapa mati dikatakan dekat dengan diri kita? Yang pertama, karena setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, setiap yang bernapas akan merasakan mati. Dan hanya kepada kamilah kamu sekalian akan dikembalikan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dan hanya kepada kamilah kamu sekalian dikembalikan. Dha'iqatul maut, nilai mati. Okay. Pasti kula panjenengan. Sebentar nilai mati itu, mati sebentar. Tapi kemudian dihidupkan lagi di alam barzakh. Ya. Tidak bersama wadah kita. Alam barzakh itu, barzakhun itu dinding. Kayak ini, Pak. Dinding. Maksudnya apa? Istilahnya dimensi. Dimensinya beda. Ada yang menyatakan dimensi kita saat ini di dimensi 2. Ya. Di ruh itu, di alam barzakh itu di dimensi keempat. Sementara jin, yang mungkin jenengan bisa tahu di sekitar kita ini ada jin, itu di dimensi ketiga. Ini yang ahli yang tahu tentang masalah ini. Jadi barzakh itu dinding pembatas. Beliau-beliau di alam baka, di alam barzakh itu bisa melihat kita. Bisa melihat kita. Ya. Ini asik, ini tentang terkait dengan masalah nikmat dan azab kubur, ini keren kalau kita bahas satu ketika, insya Allah. Jadi setiap yang berjiwa merasakan mati. Dalil yang pertama, mengapa mati dikatakan dekat dengan diri kita. Yang kedua, karena kula panjenengan tidak ada yang tahu di usia berapa kita akan meninggal. Ada yang dikasih umur 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun. Ya, tidak ada yang tahu di usia berapa kita akan meninggal. Panjenengan rumiyin kula wingking
Bisa. Atau kula wingking panjenengan keren juga bisa. Ya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Panjenengan bisa lihat dalam surat Al-Munafikun ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alla yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau sudah ajal datang menghampiri kita, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Terus saya tiang singen niku cara urip teng donya niku kula panjenengan ibarat itu, Pak. Apa namanya? Lampu telempik niku. Yang pakai minyak. Kadung lisane sampun telas. Ya enggak bisa sudah. Jatah urip teng donya kula panjenengan niku sampun telas. Ya, pada saatnya tepat. Jam berapa, detik berapa, menit berapa, detik berapa kita meninggal. Yang ketiga, mati dikatakan dekat karena kula panjenengan sedaya tidak ada yang tahu di bumi mana kita meninggal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir. Tidak ada yang tahu di bumi mana kita meninggal. Bisa di Masjid Al-Hafid, panjenengan waktu ibadah meninggal. Ya. Atau di rumah, atau di pos kamling, atau di tengah jalan, atau karena panjenengan cek kepingin meninggal di tanah suci, ya. Salah satunya apa kelebihannya? Disolati orang sebanyak itu. Ya. Kepingin rasanya ninggal nang kono. Tapi ingat, kalau sekali berkita tidak mungkin dimakamkan di makam Ma'lah. Kados dene Siti Khadijah, kados dene Kiai siapa itu? Sarangan itu. Maimun Zubair. Kados dene sing kala wingi tampil di TV niku sing dibongkar bolak-balik tetap utuh, Syekh Nawawi Al-Bantani bolak-balik dibongkar, kalau sudah kerangka tulang dipindah. Ini sudah berpuluh beratus tahun masih utuh. Jangankan tubuhnya, kafannya masih utuh. Luar biasa. Pak kula panjenengan kepingin seperti itu, kuncinya satu, sabar. Ya sabar niku nanti rinciannya banyak. Sabar, bukan hanya sabar waktu tidur saja, Pak. Iya. Ini yang pertama, pertanyaan Imam Ghazali. Yang kedua, apa yang paling jauh dengan diri kita di dunia ini? Kalau menurut saya Imam, ya matahari yang jauh itu. Yang satu menjawab, kalau menurut saya negeri Cina. Karena 900 tahunan yang lalu kan ada ya, sampai sekarang ada riwayat kita dengar utlubil ilma walau bisin. Atau utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Sehingga kemudian pemahamannya, negeri Cina itu ndi. Ya. Imam Ghazali menyimak jawaban para santrinya sembari kemudian meluruskan bahwasanya yang paling jauh dengan diri kita di dunia ini adalah masa lalu, tempo dulu. Panjenengan gak ada arto segudang ilmu panjenengan sampai rawa rontek. Ya, sehebat apapun kalau panjenengan untuk kembali ke masa lalu. Jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 menit. Untuk kembali 1 detik yang barusan kita lewati, tidak ada yang mampu. Karena itu, Bapak Ibu, taruhlah rapot kita kemarin merah. Detik ini kita masih punya kesempatan. Sampai
ajal menjemput nyawa kita, diri kita. Mari kita ukir dengan tinta emas ibadah dan kebaikan. Tidak ada di setiap kehidupan kita isinya cuma ibadah dan kebaikan. Karena apa? Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam surat Bani Israel sekitar ayat 34 Allah berfirman di tengah-tengah ayat, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala takfu ma laisa laka ilm. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, fuad, ada yang namanya fuad di sini. Fuad itu kretek hati. Itu dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka apapun yang terlintas dalam pikiran kita, apapun yang terucap dalam lisan kita, apapun yang terbetik dalam hati kita, dan apapun yang kita lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Panjenengan semerap, alat rekam Allah itu apa? Alat rekamnya Gusti Allah. Ini loh Pak, alam semesta raya ini, itu alat rekamnya. Alat rekamnya. Maka enggak bisa sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebutir debu, ya, sekecil atom kebaikan yang kita lakukan pasti diketahui Allah dan dibalas dengan aneka nikmat. Sekecil atom yang kita lakukan Allah tahu dan akan membalasnya dengan aneka azab yang luar biasa. Panjenengan pernah dengar penemuan mahasiswa UGM kalau nggak salah. Nama alatnya solong. Panjenengan ngerekam dengan HP, ketika panjenengan di sini ada, itu kan wajar ya. Semua HP kita bisa. Oh, Pak Wid di sini, panjenengan di sini. Tapi kalau panjenengan setelah acara ini bubar, selesai, kemudian direkam, kira-kira bisa enggak? Secanggih apapun, apa namanya, apel kecokot itu, HP apa? Gambar apel kecokot. Hah? Iya. Itu bisa merekam enggak ketika jenengan enggak ada di tempat? Enggak bisa. Ini namanya solong, itu mampu menangkap aura yoni panjenengan. Oh, amalannya ini ayat kursi. Oh, ini amalannya sholawat. Itu ada bentuknya yang bisa rekam. Itu buatan manusia. Allah, alat rekamnya ini alam semesta raya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, pertanyaan Imam Ghazali pada para santrinya, apa yang paling besar di dunia ini? Oh, yang paling gede ya matahari, bulan. Kalau menurut saya gajah. Yang pojokan sana jawab batu besar. Ya, semua jawaban disimak oleh Imam Ghazali sembari kemudian diluruskan bahwasanya yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini, diri kita ini memiliki hawa nafsu. Kalau tidak mendapat hidayah, ya, daya kontrol, enggak karu-karuan dunia ini. Ya. Apalagi keinginan kita tentang masalah harta. Ya. Tidak akan terpuaskan keinginan kita untuk memiliki banyak harta. Satu ketika baginda Rasul kita bersabda, "Laukan ali bani Adam wadiyani mimal labtagho salisan. Walayam lau jawfa bani Adam ila turab wa yatubullahu ala man taba."
Seandainya kula panjenengan sedaya niki Bani Adam dianugerahi 2 lembah emas, kata Rasul, puaskah? Cukupkah? Kata Rasul, labtago salisan. Mesti kepingin yang ketiga. Dan tidak akan puas keinginan anak Adam untuk memiliki banyak harta kalau sudah bergalang tanah. Wa yatubullahu ala man taba. Allah menerima taubat dari hambanya yang bertaubat. Jadi yang paling besar itu hawa nafsu. Hawa nafsu ini gampangannya ada 2. Kalau diperinci oleh kalangan tasawuf lebih banyak lagi. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu ammarah. Mutmainnah itu nafsu yang senantiasa mengajak kita berbuat kebaikan. Nafsu ammarah senantiasa mengajak kita berbuat kejelekan. Bagaimana kalau panjenengan ini bisa memaksimalkan potensi nafsu mutmainnah seraya menenggelamkan habis nafsu ammarah. Tapi dua-duanya ada pada diri kita. Kalau merujuk pada surat Yusuf ayat 53, kunci utama pengendalian diri kita itu ada 2. Ketika Allah berfirman, dan ini istilahnya dalam ayat itu Nabi Yusuf yang menyatakan, wa ma ubari'u nafsi inna nafsala amaratum bisu illa marahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan diriku tidak menyatakan bahwa diriku tidak bersalah. Sesungguhnya nafsu yang ada dalam diriku nafsu yang mengajak berbuat kejelekan. Ini Nabi Yusuf ya. Kecuali nafsu yang mendapat bimbingan dari Tuhanku. Dan sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau merujuk pada firman ini, Yusuf ayat 53, pengendalian diri itu ada 2 hal. Yang pertama, ada proses mujahadah dan riyadhah. Kula panjenengan ini bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Cara Sayyidina Umar itu dipecut diri kita itu. Bahkan dengan dohir diri kita itu dipecut. Sampai satu riwayat menerangkan Sayyidina Umar itu banyak milernya di punggung itu karena dipecut. Tuman nih, awake dhewe males. Ya, itu proses mujahadah dan riyadhah. Kita jangan meninabubukan diri kita, Pak. Ingat bahwasanya Allah mencipta kula panjenengan di dunia ini adalah dalam rangka beribadah. Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka menyembah kepadaku. Jadi tema besarnya kalau panjenengan dicipta itu menyembah, mengabdi. Ya. Yang kedua, ada proses mujahadah dan riyadhah. Kemudian yang kedua ini, senantiasa memohon bimbingan dari Allah. Sehingga nafsu kita ini, ya yang muncul adalah nafsu mutmainnah. Ini yang ketiga. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaan Imam Ghazali yang keempat. Apa yang paling berat di dunia ini? Ya gajah. Ya batu besar. Kemudian diluruskan oleh Imam Ghazali bahwasanya yang paling berat di dunia ini adalah amanah. Amanah. Sehingga benar satu ketika baginda Rasul bersabda, memberi nasihat pada sahabat dalam redaksinya kepada sahabat Abu Dar. Baginda Rasul menasihati, ya Abadarin, inna awwala syai'in yurfa'u hadil ummah al-amanah wal khusyuk. Wahai Abu Dar, perkara yang akan diangkat
di bumi ini, artinya dihilangkan. Ya. Sehingga kamu jarang menjumpai orang ini apa? Amanah dan khusyuk. Hatta la tagada tarahasyian. Sehingga kamu akan jarang menjumpai orang yang memegang amanah dan khusyuk. Karena itu melalui sabda Kanjeng Rasul ini, Bapak Ibu, menjadi inspirasi kita bagaimana kula panjenengan terus berlatih, terus melakukan bagaimana kula panjenengan di posisi kita saat ini itu bisa amanah. Kula panjenengan selaku suami ya amanah, dipandang amanah, dinilai amanah dari istri-istri kita. Kita selaku orang tua ya dinilai, dipandang amanah, menjadi suri toladan bagi anak-anak kita. Termasuk panjenengan yang jadi ketua dan pengurus takmir, di posisi apapun kita saat ini, kita berusaha untuk amanah. Bukankah baginda Rasul kita sejak kecil, sejak muda belia sudah terkenal dengan panggilan Al-Amin. Al-Amin itu apa artinya? Yang dapat dipercaya. Jadi orang yang dapat dipercaya itu modal, Pak. Modal besar. Ya. Dan tidak semua orang itu. Ya. Orang-orang yang punya banyak harta di Jakarta, berani-beraninya itu menitipkan asetnya, sahamnya, hartanya pada orang Banyuwangi. Ya, biar nggak kelihatan terlalu kaya. Banyak, Pak, yang seperti itu. Dan orang menitipkan hartanya segala macam itu di atas namakan seseorang ini karena orang ini modalnya kepercayaan, dipercaya. Wis apa jenengno nama sampean itu sertifikat iki, dunya iki. Jadi ketika kula panjenengan ini membangun diri kita dan anak keturunan kita itu memiliki sikap dan sifat amanah, itu sudah modal besar. Maka dalam dunia pendidikan, ya ini kan panjenengan ada yang di dunia akademik ya, itu ada 3 masalah ilmu itu. Ada yang namanya kognisi, kognitif, ada yang kedua afektif, dan psikomotorik. 3 hal ini yang paling utama dikerjakan lebih dulu adalah afektif. Kognisi, kognitif itu pengetahuan, bisa dikejar ketika kita terlambat. Afektif ini akhlakul karimah. Psikomotorik ini keahlian. Keterlambatan di dunia afektif itu akan jauh lebih sulit ketika keterlambatan di bidang kognitif. Afektif itu yang lebih kita utamakan. Mendidik anak kita itu memiliki akhlakul karimah. Sehingga perlu kita ajarkan hal-hal yang terkecil. Ya, di rumah, masuk rumah, Assalamualaikum, mengawali sesuatu, bismillah, menata sandalnya dia sendiri. Hal-hal yang terkecil. Kalau sudah pakai tisu, harus dibuang ke tempat sampah. Harus dididik itu. Biasa ngorai piring untuk dirinya sendiri aja. Karo dungole sampai niku ora-ora niato pisan bersihno pikiran lan atine sampean. Dan rata-rata Pak ya, kalau saya bilang survei membuktikan enggak punya anunya saya, referensinya. Tapi kalau orang rajin, anak kecil rajin, asa-asa, ngorai piring ya, gelas, sendok di rumahnya, saya yakin jadi orang yang berhasil. Saya yakin. Apalagi kemudian ditata. Oleh ngurai sampean niku aja muring ngono ta. Wong Mas ngurai anune dhewe. Karo niat to Mas, pikiran lan atine dibersihno.
karo Gusti Allah. Itu menjadi orang hebat. Jadi hal-hal terkecil itu harus kita latih. Ada proses habituasi, pembiasaan melakukan kebaikan yang terus-menerus di sepanjang hayat kehidupan kita. Yang kelima, para jamaah, apa yang paling ringan di dunia ini? Yo kapas, satunya kapuk. Debu Imam, yang paling ringan, debu. Imam Ghazali menyimak jawaban santrinya sembari kemudian meluruskan bahwasanya yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Alasan sibuk di kantor, sering meeting, terus traveling, keliling dunia, ya, shopping. Ya. Kalau di sini nggak terlalu nampak ya peran shopping itu. Yang paling besar Banyuwangi apa? Ramayana ya. Roksi. Itu aja coro pamane asar temriku dereng asaran alamat niku mlebu maghrib. Tapi kalau Malang, Surabaya itu enggak itu Pak. Enggak terasa waktu begitu cepat. Ajenge keliling teng Tunjungan Plaza. Okay. Ya, butuh waktu sehingga lupa. Walaupun di plaza itu disediakan tempat sholat. Tapi kalau dasarane kula panjenengan ndak membiasakan cara walaupun ndak dengar adzan tapi lihat jam, ya sudah. Yang kita cari adalah musola. Kalau nggak biasa, habis sudah. Jadi yang paling ringan di dunia ini, kata Imam Ghazali, adalah meninggalkan sholat. Ya. Padahal sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 42, Allah berfirman di tengah ayat ya, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Wala dzikrullahi akbar. Pengertiannya itu sholat. Awal ayatnya utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat dan seterusnya. Allah menyatakan wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sholat adalah ibadah yang paling utama. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Apalagi banyak riwayat Rasulullah menyatakan dalam riwayat Imam Ahmad, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kula panjenengan besok di akhirat, Bapak Ibu, pertama kali yang akan dihisab ibadah kita adalah salat. Nah, terus Rasul menyatakan, bila salat kula panjenengan baik, maka otomatis seluruh amal ibadah juga dinilai baik. Nah, untuk bila mintalik, bila mana sholat seseorang dinilai jelek, maka otomatis seluruh ibadahnya juga dinilai jelek. Walaupun umroh 3 kali, haji 3 kali, tidak standar. Kalau mengacu pada dalil ini, standarisasi Allah melihat kebaikan ibadah kita, itu tentang masalah sholat. Karena itu, kula usul bagaimana menjelang Rajab, Al-Hafidh ini punya kegiatan bina usolah. Ya, dilombakan monggo anak-anak kita dilombakan cara berwudu yang benar dan sholat yang benar. Karena tanggung jawab kita, Pak. Ya, tanggung jawab kita. Sedih kita melihat anak-anak kecil, anak-anak muda sholat gak karu-karuan. Sing guyon, sing tendang-tendangan, sing main HP. Tanggung jawab kita, Pak. Ya, dia lakukan bina usolah. Wes, gak usah lomba, wes, gak apa-apa. Tapi bagaimana satu hari itu atau berapa hari anak-anak kecil di sini, para pemuda, digembleng habis-habisan tentang cara wudhu yang benar. Cara sholat yang benar. Karena standarisasi ibadah kita baik apa enggak
Masalah ini, Pak. Sholatnya benar umpamanya, tapi wudhunya nggak karu-karuan. Ya sama saja, nggak sah. Ya. Kalau di pondok ini nggak khawatir, meritil-meritil dibahas. Ya. Apa jenenge banyu mustakmal, apa jenenge mutanajis dibahas, Pak. Sehingga sampai kemudian pengurus yang paham tentang masalah fikih itu ya bukan over ya, tapi bagaimana menjaga kesucian masjid itu, Pak. Sampai kemudian dibuat kolam di depan, itu menghindari ketika jamaah datang nggak ngerti kondisi kaki, sampai segitunya, Pak. Yang penting ada kajian tentang masalah ini di hari kapan dan istiqomah. Yang penting itu masalah tauhid dan fikih. Itu pokok itu. Yang lainnya bisa pengembangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, apa yang paling tajam di dunia ini? Serentak sepakat santri Imam Ghazali menjawab pedang. Kemudian diluruskan oleh Imam Ghazali bahwasanya yang paling tajam di dunia ini adalah lidah kita. Ya. Dengan lidah tak bertulang ini kita gampang menyakiti hati sahabat kita. Ya. Karena itu ada kan tulisan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu gumantung dari lisannya. Ya. Maka benar ketika baginda Rasul bersabda dalam riwayat sahih, salah satunya di Bukhari, beliau menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur. Ya. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Karena ketika dalam posisi sia-sia, diam adalah emas. Diam adalah emas. Ada sekitar 7 Allah mengurai kaulan itu. Kaulan itu perkataan. Kaulan sadida, kaulan karima, ya. Kaulan ma'rufah. Ada 7. Apa yang dimaksud dengan kaulan sadida? Kenapa Nabi Musa itu harus diperintah Allah berkata kaulan sadida kepada Fir'aun laknatullah alaih? Nabi berdakwah meluruskan Fir'aun, kata Allah gunakan dengan kaulan sadida. Ada kaulan layyina, itu ada perinciannya itu. Dikupas bagusin. 7 perkataan yang dipandu oleh Allah menjadi tuntunan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kajian singkat kita 6 pendalaman ajaran syariat Islam yang disampaikan Imam Ghazali termasuk kepada kita. Semoga berkah dan manfaat. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami bila mana ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.